sekarang kita buka cetakannya dan hasilnya seperti ini beningnya. Seperti ini ya. Berjumpa lagi dengan saya di Andi Kreatif. Dan di video kali ini saya akan mengulas tuntas resin Eternal. Kita akan bahas dari segi kekuatannya, kekurangan dan kelebihannya resin Eternal. Namun sebelum kalian simak video ini, jangan lupa sahabat kreatif like, komen dan subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share, berbagi ke teman-teman kreatif semuanya. Dan kita berbagi ilmu, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, pertama untuk segi harganya ya, resin Eternal ini termasuk murah ya. Dari harganya untuk area di Bogor ini sekitar 28.000 sampai 37.000 ya. Terus untuk area Jakarta atau Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya mungkin berbeda-beda ya harganya, ada mungkin yang lebih murah dan bahkan ada yang lebih mahal. Dan untuk aromanya sendiri ini termasuk tajam ya saat memakai resin polyester Eternal. Tapi semua jenis polyester itu, misalkan Eternal juga termasuk polyester ya, resin Eukalak polyester, resin 108 juga polyester dan sebagainya. Itu baunya, aromanya tajam sekali. Jadi saya sarankan untuk memakai masker dan dibantu dengan kipas angin. Dan untuk segi kekentalannya, resin Eternal itu nggak terlalu kental, nggak terlalu encer ya. Jadi standar. Jadi kalau kalian ingin lebih encer lagi untuk memakai beningnya ya, bisa ditambahkan dengan thinner ya. Thinner saya sarankan pakai thinner Impala karena lebih bagus ya. Tapi jangan terlalu banyak. Nanti dia nggak terlalu ini ya, agak lembek gitu. Dan resin Yuka Eternal ini termasuk cepat keringnya, tapi masih lengket, kering lengket ya, tidak kering total. Apalagi pas udaranya panas itu lebih cepat keringnya. Beda sama resin Eukalak dan sebagainya. Eternal ini yang lebih keringnya lebih cepat. Dan untuk ketahanannya ya, misalkan kita udah beli, kalau terlalu lama disimpan itu bisa tanpa dikasih katalis ya, dia bisa mengering sendiri. Mengeringnya itu nggak kering total juga sih, cuman dia jadinya kayak agar, jadi nggak bisa dipakai lagi, kebuang lah. Jadi lebih baik minimal itu bertahan minimal 1 bulan ya, jangan sampai 3 bulan. 3-4 bulan udah. Itu saya yakin itu resin, semua jenis resin polyester itu pasti akan mengental kalau terlalu lama. Apalagi disimpan yang udara terbuka, malah lebih cepat lagi, malah 2 bulan mungkin ya, lebih, atau sebulan bisa lebih cepat mengering, mengental, menjadi kayak agar. Dan jika resin Eternal ini kena di kulit kita, ya lumayan ini ya, lumayan panas. Jadi saya sarankan saat selesai menggunakan resin Eternal ini, cepat-cepat dicuci tangannya. Saya sarankan memakai sabun rinso bubuk. Ya itu kita pakai, kita bilas, kasih air, itu lumayan cepat juga ya. Ataupun bisa thinner juga bisa. Habis thinner, tapi thinner dulu ya, selesai thinner baru pakai sabun rinso. Dan untuk resin Eternal ini kalau terlalu banyak katalis itu cepet ini ya, pecah ya. Apalagi dia tebal, kita pemakaian tebal. Beda sama kalau kita pakai matte ya, matte serat itu kita aplikasikan ke resin Eternal, dia lumayan kuat sih karena ada tahanan untuk pakai matte sendiri ya. Tapi kalau dia tebal murni, kita terlalu banyak katalis, minimal 3 cm ya ketebalan, 2-3 cm itu rawan pecah.
Dan untuk pewarnaannya bisa kita pakai pigmen ya, pigmen resin untuk warna. Tapi kalau jangan memakai yang warna lain. Dan jika sahabat kreatif ingin menambahkan warna, merubah warnanya, bisa memakai pigmen. Saya sarankan memakai pigmen ya, pigmen pewarna. Mau warna ada kok macam-macam warna pigmen itu, macam ada 10 lebih ya, 20 puluhan lah. Jadi saya sarankan memakai pigmen, pewarna pigmen. Jangan memakai pewarna makanan, warna pakaian, atau tinta printer ya, karena warnanya itu dia pecah. Beda sama pakai pigmen. Pigmen kita kasih sedikit aja udah rata bercampur sama resin. Kalau untuk pakai resin warna pakaian atau warna printer dia akan pecah ininya warnanya, nggak menyatu. Dan untuk segi kekuatannya ya, biasanya orang memakai mencetak, membuat aksesoris mobil, aksesoris motor, bak fiber atau apapun itu nggak memakai eternal. Kebanyakan memakai Eukalak karena beda ya kekuatannya eternal dan Eukalak. Eukalak itu lebih kuat. Atau biasanya untuk memakai mau membuat kapal itu lebih bagus jangan memakai eternal. Lebih baik memakai Eukalak aja daripada memakai eternal, karena kekuatannya beda ya. Dari segi harganya pun beda sebenarnya. Eukalak lebih mahal, eternal di bawahnya. Dan ini cocok sih untuk eternal sendiri. Bagusnya ya, kalau saya sendiri biasanya saya mencetak memakai ini aksesoris pajangan ya, seperti ini, gantungan kunci yang udah bercampur dengan talak ya, nggak bening. Dan hiasan dinding atau buat lemari saya memakai resin eternal. Dan jika sahabat kreatif ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Insya Allah saya akan jawab. Misalkan mau buat apa-apapun, insya Allah saya jawab semua ya, untuk resin eternal ya. Dan selanjutnya nanti kita akan bahas Eukalak, resin 108 dan sebagainya lagi. Dan ini udah saya cetak tadi ya, udah sejam ini, keringnya seperti ini. Sekarang kita buka cetakannya dan hasilnya seperti ini beningnya. Kita lihat dekat. Seperti ini ya. Dia ini keringnya pun bergetah tuh. Ini bergetah. Ini masih panas. Lengket. Dan proses kering totalnya itu cukup lama ya. Kalau yang ini beda ya, resin. Ini resin Eukalak. Dia tuh keras dan butuh proses lama untuk biar nggak bergetah seperti ini. Dia agak kemerah-merahan juga. Jadi saya sarankan di sini untuk pemakaian katalisnya antara untuk resin eternal ya bening tanpa campuran talak, kita perbandingannya resin eternal 100% dan katalisnya 2-3% ya. Dan mungkin kalau kalian udah terbiasa memakai mencetak resin ya, maksudnya mencetak aksesoris atau sering memakai resin, mungkin kalian udah nggak usah ini lagi takaran lagi, pakai feeling aja udah tau lah. Untuk takaran sekian udah langsung dikasih katalis sekian, jadi nggak usah perlu. Jadi mungkin nggak perlu ditakar-takar lagi, jadi pakai feeling karena udah terbiasa ya. Oke. Dan bila kalian ingin membuat sesuatu, misalkan seperti ini, misalkan untuk takarannya ya, takaran resin sama talak pakainya itu
minimum. Misalkan ini resinnya 1 kilo. Untuk talaknya sendiri setengah kiloan ya, setengah kilo untuk talaknya. Jadi dicampur, kita campur. Untuk memakai pigmen bisa, misalnya memakai pigmen putih biar lebih untuk memakai segi pewarnanya lebih gampang. Memakai pigmen putih dicampur, diaduk, udah jadi, tinggal nuang aja. Ditambah dengan katalis. Tapi kalau udah bercampur dengan katalis dengan ini ya bisa sampai 4% ya untuk katalisnya sendiri. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga di-share video ini jika bermanfaat. Oke, mungkin video selanjutnya saya akan membahas Eukalak 108 untuk polister ya, dan sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.